Iya, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, selamat bertemu kembali. Sudah lama, hampir 2 minggu kita nggak bertemu. Semoga semua sehat-sehat ya, dengan keadaan seperti ini tetap semangat. Dengan keadaan seperti ini, ya, perkuliahan ataupun tugas akhir, tesis masih bisa kita lakukan ya. Kemarin kan sudah di-share tentang surat edaran dari Pak WR1 ya. Iya, Bu. Oh iya. Nah, tentang ini Mbak Dila lagi connecting, nggak apa-apa. Tentang pelaksanaan tugas akhir, tesis maupun disertasi. Nah, kemudian seminggu yang lalu, belum seminggu lah, hari Jumat yang lalu, kita rapat dosen-dosen teknik lingkungan, rapat ya bukan manajemen, rapat dosen setiap bulan kan selalu ada. Nah, itu diputuskan memang setuju kami semua untuk, halo, Assalamualaikum Dila. Masih nyambung. Itu sepakat bersetuju semua dosen-dosen untuk menghentikan kegiatan di laboratorium, terutama penelitian ya di laboratorium. Halo, Assalamualaikum, Dila. Ya, yang tidak memungkinkan dilakukan di laboratorium. Nah, nanti ujiannya untuk progres tetap dilakukan sesuai jadwal yang kemarin sudah dirubah ya, pas Lebaran. Nanti EAS balik lagi ke jadwal semula. Jadi EAS itu jatuhnya sebelum hari Lebaran. Minggu ke-16-nya. Jadi terus Lebaran, terus kita progres jarak 1 bulan, kemudian kita ujian lisan, semuanya online. Pelaksanaannya gimana? Pelaksanaannya nanti per lab. Jadi yang uji proposal belum tentu yang uji progres dan nggak sama, jelas. Karena nanti ujiannya sudah bukan yang kayak dulu proposal, yang uji semuanya dari lab kita berlima, lab kita remediasi. Nah, jadi saya, Prof. Sarwoko, Bu Ian, Bu Ipung, dan Pak Irwan. Semuanya per lab, karena memudahkan kita nanti ujiannya online gini. Jadi mungkin dijadwal jam berapa itu harus standby gitu. Ya, walaupun 40 menit selesai itu. Ya, saya juga agak bisa membayangkan nanti progresnya itu akan seperti apa. Gitu ya. Tapi kita coba aja. Jadi pokoknya hanya per lab. Makanya itu kemarin per lab sudah berdiskusi ya, lab remediasi sendiri punya, selepas dari itu kita diskusi sendiri anggota lab, yang Prof, saya, Bu Ian, Bu Ibu, sama Pak Irwan yang memang sepakat diganti untuk kalau yang untuk anak S1 ya yang memang penelitiannya menggunakan bakteri dan lain-lain yang nggak bisa dikerjakan di rumah, kan nggak mungkin bawa bakteri ke rumah dan lain-lain ya, kan nggak sesuai SOP, itu memang harus diganti di literatur. Semuanya, anak saya, anak Prof. Sarwoko, anak bimbingnya Bu Ian, kecuali yang perencanaan. Tapi karena anak bimbing saya nggak ada perencanaan, jadi harus ganti literatur. Nah, kemarin kan sudah jalan penelitian. Nah, sebenarnya kalau sudah ada data ya bisa dipakai itu di pembahasan, terus di kasusnya atau apa. Tapi kalau belum ada, ya kita di kasus itu gampang dari literatur, data-data literatur, data-data dari data-data sekunder. Nah, kemarin kan sudah dibuatkan dari siapa, Admira, ya kan? Iya, Bu. Nah, ini yang saya, nah seperti ini toh. Iya, Bu. Ini ada, nah nanti masing-masing anak saya minta buat seperti ini. Ya, buat seperti ini untuk apa namanya, outline-nya, ya, judulnya tetap sama, topiknya tetap sama, karena saya yakin kalian sudah baca toh, sudah banyak baca tentang apa yang sudah mau ditulis untuk TA, kan? Tinggal merubah. Tujuannya berarti ya ke studi literatur, kayak yang kemarin untuk penelitian itu ya sementara harus dirubah. Ya kan latar belakang tetap sama, rumusan masalah sama, tujuannya yang akan dirubah. Ya kan? Kalau lingkupnya nggak dirubah, manfaatnya jelas sama. Nah, metode penulisan di sini ada sudah bab 3 yang dulu metode penelitian jadi metode penulisan. Ya, di sini ada kerangka gimana cara studi-studinya untuk mencari studi pustaka dan lain-lain. Terus yang penting outline. Nanti setiap mahasiswa kirim outline ke saya, nanti saya koreksi satu-satu. Ya, Litro buat sendiri, Safia buat sendiri, Admira kan sudah.
Ulfa, Gina buat sendiri masing-masing. Ya, seperti itu. Yap. Jadi nanti kita harus tahu sesuai lah dengan judulnya masing-masing, ya kan? Terus bab 3 itu hasil dan pembahasan tuh masuknya tuh langsung ke topik tadi. Ini persubab yang kita buat outline-nya tadi. Namanya ceritanya 1 tentang pencemaran laut, berarti 3.1 pencemaran laut. Outline-nya tadi kan setelah pencemaran laut, polutan-polutan organik, maunya gitu, cerita polutan organik gitu. Sampai sesuai dengan outline-nya tadi. Kan sudah ada kemarin bab 2. Bab 2 itu diganti bab 3 gitu loh. Ya. Terus di kasus, nah ini di kasus mungkin hasil dari penelitianmu itu yang sudah ada datanya kita coba bahas dengan data yang ada, pokoknya gitu ya. Tapi kalau memang datanya belum ada, di kasusnya bisa cari dari yang sudah ada, mungkin dari apa yang baca dari sumber-sumber literatur yang ada dianggap studi kasus, nanti dibahasnya nggak terlalu banyak kayak hasil penelitian gitu, karena datanya kan terbatas dari sekunder. Ya, jadi kita bahas, itu jadi gini, studi literatur harus tetap ada ke engineering-nya. Engineering-nya ini pas kamu bahas itu gitu loh. Tapi dengan datanya apa? Datanya data sekunder. Tuh. Nah, terus pasti sudah selesai kesimpulan dan saran kayak biasanya. Ya. Bisa dipahami. Gina kan dulu mau studi literatur nih ya. Tapi kan Bu, nggak pernah cari lagi. Kalau terkait judul kemarin, Bu, kayaknya masih kurang, Bu, untuk jurnal desalinasi dengan tumbuhan. Mungkin nggak desalinasi. Yang kemarin mau apa? Mau ke apa, Nak? Organik ya? Dengan tetap desalinasi sih, Bu, dulu itu. Cuman karena kurang bahannya, jadi tetap ke penelitian. Kayaknya dulu kayak organik Admira, Bu. Ya nggak sih, Mir? Ya, Admira organik, tapi... Oh iya, bako ya Admira ya? Awalnya mau bahas tentang polutan organik, Bu. Terus akhirnya? Jadi terus abis itu langsung dikhususkan bahas tentang minyak bumi aja. Minyak bumi aja ya? Tapi pakai bako ya? Iya, Bu. Oh iya. Pakai bako. Nah, sekarang Gina mau apa? Kalau tetap judulnya itu, sukar nggak cari itunya? Sukar sih, Bu. Karena juga belum banyak. Kalau ada pun atau itu gini, atau biodesalinasi tapi orang ada yang pakai bakteri. Ada reaktornya dia pakai membran. Yang saya pernah baca gitu. Biodesalinasi pakai bakteri ya, Bu? Saya coba. Jadi itu biodesalinasi tapi dengan bako, dengan bakteri. Ada yang pakai dia reaktornya dengan membran. Itu yang saya baca tuh pernah gitu. Ya. Kalau untuk studi literatur ini, Bu, kan yang diambil jadi studi kasus itu 1. Tapi untuk pendukungnya itu harus berapa jurnal gitu? Atau... Saya lupa, Admira harus berapa jurnal? Kalau untuk studi kasusnya sendiri itu mengikuti, Bu. Jadi semuanya langsung jadi 1, kayak minimal total berapa jurnal? 50. Berapa, Bu? Sumber referensinya 50 jurnalnya. Kalau seingat saya itu malah tulisannya cuma 30, Bu. Tapi kalau misalnya untuk studi kasusnya sendiri, nggak ada ketentuan. Misal dia minimal berapa. Karena digabungkan sama bab 3-nya itu sudah. Pokoknya ya kalau 30 gampang lah. Bisa lah. Iya, Bu. Bisa, banyak. Ya. Oke ya, bisa ya. 30 kok, mau 50 tambah oke. Ya. Gitu ya, Gina ya. Jadi biodesalinasinya nggak pakai bako dan itu pakai bakteri, banyak orang melakukan penelitian, kita lebih kembangkan ke itu. Ya, itu ya. Nanti studi kasusnya pakai salinitas nggak apa-apa, dengan orang-orang yang sudah melakukan kita just oke. Ya, itu ya. Iya, Bu. Oke, sekarang Wido jadi apa kemarin? Jadi apa? Kemarin kan degradasi. Iya, Bu. Minyak mentah dengan bakteri, dengan konsorsium. Iya, dengan bakteri. Masalahnya itu kan yang disarankan oleh Pak Woko yang saya pakai, yang untuk secara sequencing itu kan nggak bisa, Bu, karena butuh data penelitian. Jadi kemarin tuh rencananya mau saya
globalkan saja jadi biodegradasi, tumpahan minyak mentah pada perairan laut menggunakan mikroorganisme aja, Bu. Jadi nggak terlalu detail. Terus pakai metode-metodenya kan bisa bioaugmentasi, biostimulasi, ya kan? Atau simultan, ya kan? Sedangkan sequencing itu kan teknik ininya. Ada yang konsorsium, ada yang konsorsium campur atau sendiri-sendiri ya? Iya, Bu, ada yang campur sama sendiri-sendiri. Kalau studi kasus kan bisa ngambil banyak saja di Indonesia, di luar ya? Yang untuk crude oil. Oke, jadi nggak masalah ya? Iya, Bu. Nah, nanti bikin outline-nya juga. Gina juga bikin outline. Ya, Safia. Safia kemarin tentang apa? Ya Bu, kemarin tentang itu yang bioremediasi tanah tercemar itu pakai co-composting. Nah, kemarin tuh sebenarnya udah dapat data Bu sampai akhir. Cuman memang perubahannya nggak terlalu signifikan, makanya mau dilanjutkan sampai 30 hari lagi. Itu nggak apa-apa Bu, pakai data yang ada aja. Nggak apa-apa. Tapi judulnya mau tetap kan? Iya, tetap Bu. Nah, banyak itu literaturnya ya, co-composting itu ya? Iya. Iya, cuman belum saya bahas gitu Bu, baru saya rapikan semua data-datanya. Sambil buat outline-nya penting ya, outline-nya ya. Ya, outline-nya sudah kok Bu, sudah outline-nya. Siap ya, Safia ya. Oke, ya, Ulfa. Iya Bu. Tentang ini banyak juga datanya. Itu literatur tentang apa tadi? Yang fitoremediasi remediasi menggunakan celating agen. Itu banyak itu. Literaturnya banyak ya. Iya, tapi ini Bu, kan kemarin Ulfa pakai 2 tumbuhan Bu. Kalau pakai taifa aja apa gimana Bu? Apa di sini dikhusus untuk membahas celating agennya aja saja? Celating agen, kalau untuk taifa mungkin banyak sih orang sudah buat ya. Lumayan ada sih Bu, kemarin Ulfa lihat literatur yang taifa, tapi yang bambu air belum ada Bu kayaknya. Belum ada. Gak usah bambu air, dihilangkan aja. Taifa gini, lebih spesifik ke PB-nya aja deh. Lebih spesifik ke PB-nya ya Bu. Ya, nanti kalau mau ada taifa, tambah taifa boleh. Kalau ada tumbuhan yang lain, boleh dimasukkan selain taifa. Kan ada orang pakai vetiver, ada apa, boleh lah. Berarti di sini ditekankan ke PB dan celating agennya ya Bu? Nah, betul. Nanti taifa dan lain-lainnya itu mau masukkan. Boleh ke studi kasus atau apa gitu. Dari data orang lain. Berdasarkan datamu separuh, plus tambah data orang lain. Gitu ya? Feedback. Iya. Ya, itu aja. Kalau bambu air nggak ada, dihilangkan aja. Ya. Feedback. Ya. Iya Bu, berarti kalau di judulnya itu nanti cuma studi tentang pengaruh penambahan celating agen pada proses fitoremediasi Bu. Nah, betul. Pada tanah tercemar. Ada tanah tercemar logam berat PB. Betul. Nah, kan logam berat sudah langsung disebut PB. Oh iya Bu. Sebab lebih sempit, nggak usah melebar ya. Kalau kamu kan di tanah tercemar. Kayak Safia kan juga co-composting kan tanah tercemar. Ya kan? Ya, Bu. Admira, Wido, laut. Ya kan? Gina pun sebenarnya juga laut, tapi untuk biodesalinasi. Ya, seperti itu. Oke, gitu ya. Ada yang tanyakan? Ya. Saya mau tanya, Bu. Apa, Wido? Untuk mekanisme seminar progresnya itu kan berarti tetap pakai media PowerPoint ya, Bu ya? Nah, tetaplah. Nanti di-share kan. Lek iso nge-share iku sing iso sapa host ya? Nah, itu berhubungan sama yang bikin hostnya nanti, Bu. Oh, nanti share ke ini. Iya. Nggak tahu, pokoknya share ke dosen pembimbing lah. Kayak tadi kan sudah bisa share. Kalau partisipan nggak bisa share ya? Nggak bisa share screen. Iya, biasanya tidak bisa share screen-nya Bu kalau partisipan. Oh iya betul, nggak bisa. Harus hostnya yang. Ya, nanti harus ke dosen pembimbingnya masing-masing. Buat nanti saya ngasih inilah ringkasan buat untuk PowerPoint kalau progress meeting ya. Seperti saya jelaskan dulu waktu open house. Apa? Waktu open talk sama anak-anak awal-awal kuliah dulu. Nah, itu kan ciri-cirinya. Jadi kayak juga usah banyak sekali yang mau
mau ditampilkan, nggak usah. Singkat-singkat aja. Ya, gitu ya. Oke? Ya, Bu. Ya, sekarang Mbak Dila nih. Dila. Halo, Mbak Dila. Halo, Assalamualaikum. Nggak dengar? Halo, Mbak Dila. Halo, Assalamualaikum. Mungkin apa, Mbak Dila? Ini mungkin di mute atau apa? matikan, iya di mute mungkin, Bu. Belum connecting audio mungkin. Connecting ID-nya diceklik Mbak Dila. Coba Pak telepon nih. Ada gambarnya tapi gak nyaut. Coba saya telepon dulu. Halo. Nah ini Dila paling handphonenya nggak di sebelahnya. Nggak diangkat. Halo, Mbak Dila. Ya, handphonenya nggak diangkat. Halo, Assalamualaikum. Halo. Nggak, ini dengar atau nggak ya Mbak Dila gini nih? Dengar atau nggak? Mbak Dil. Nggak dengar ya, kayak nggak respon ya? Ini kita bisa chat ya dari sini ya? Bisa, Bu. Ya, bisa chat dari di bawah yang ada tulisan chat. Oh, mungkin nanti kalau bertanya di chat lah ya kesuwen oleh ujian di chat gini di situ. Iya, Bu, 40 menitnya keburu habis. Iya, iki enternya kirimnya enter kah? Dek. Enggak respon. Adik. Dek. Rebus air. Rebus air. Halo. Assalamualaikum Mbak Dila. Halo. Enggak ini ya? Enggak apa? Halo Mbak Dila. Halo. Ini kadang-kadang harus pakai itu ya? Mikrofon ya? Iya, tapi di settingan Mbak Dilanya tidak ada gambar mikrofon, Bu. Oh, berarti mungkin apa yang saya nggak tahu kenapa itu. Mbak Dila nggak dengar suara ya, mungkin nggak apa-apa. Nanti saya telepon aja Mbak Dila kalau mamanya. Oh, nggak ada ini ya mikrofonnya itu ya? Iya, Bu. Enggak. Iya, di Mbak Dilanya tidak ada lambang mikrofon. Ya, ini baru jawab ini. Oh, masih dirubah pengaturannya. Oke, untuk yang lainnya gimana tadi? Ada yang perlu ditanyakan? Bu, saya mau tanya. Ya. Ini nanti finalnya tetap buat jurnal atau enggak ya, Bu? Maksudnya finalnya 2 jurnal? Soalnya kan di terakhir ada buat jurnal kan, Bu. Kalau misal ini tetap diberlakukan buat jurnal. Jurnalnya pomit aja toh. Oh iya, berarti tetap buat ya. Pomit tetap. Nanti pomit kan untuk yudisium. Kalau mau yudisium itu kan harus enter apa? Upload ya. Upload apa? Upload paper pomit. Di pomit. Ya. Gitu. Iya, Bu.
Nah, untuk ini syarat apa? TOEFL ternyata diubah lagi untuk yudisium. Iya, Bu. Kalau kemarin kan syarat untuk maju ujian lisan, karena kondisi seperti ini dirubah tetap untuk yudisium. Jadi masih ada waktu, bisa ikut ujian online, ujian online enak satu contohan. Iya, ujian TOEFL itu UPT Bazam buka gitu, nggak tahu mekanismenya seperti apa. Coba kontak-kontak sana yang belum TOEFL-nya ya. Iya. Bayarnya 50.000. Belum keluar kok, Bu. Tapi online saya nggak tahu, enak jajal-jajal, tapi nggak tahu, nggak bisa ketemu ya. Gitu, saya nggak ngerti sistemnya seperti apa, tapi dia akan buka, UPT Bazam buka ujian TOEFL online. Nggak tahu sudah bisa atau nggak ini diakses untuk online-nya itu. Terus tadi TOEFL sudah bukan syarat untuk ujian lisan, tapi untuk yudisium. Jadi masih ada waktu sampai, katanya yudisiumnya diundur, bukan Juli, tapi belum pasti. Tapi biasanya mungkin Agustus itu ya. Sudah keluar kok, Bu, kayaknya Agustus. Oh ya, Agustus ya. Sudah Agustus berarti. Berarti mundur 2 mingguan lah mungkin lah ya. Biasanya kan Juli akhir atau awal Agustus. Tidak tahu wisudanya seperti apa. Moga-moga nanti awal perkuliahan semester depan sudah bisa masuk. Amin. Nggak tahu kondisi seperti ini. Tapi kalian olahraga kan, harus olahraga ya. Iya, Bu. Olahraga di dapur, Bu. Olahraganya dari Banyak olahraga, saya juga olahraga harus olahraga. Skater, Bu. Kenapa? Olahraga ngepel. Iya. Nah, saya baru sudah ngepel nyuci. Bu, berarti ini benar-benar sampai sidang lisan semuanya daring ya, Bu? Online. ITS sudah lockdown, sepi. Saya sekali 2 kali lah pernah ke sana, ya nggak ada aktivitas lah. Ya sudah sepi sekali, sudah nggak boleh orang masuk, kecuali kalau memang ada apa itu kebersihan tuh, kalau di TL masih ada lah, pagi sebentar itu bersih-bersih. Kalau nggak gitu kotor kan kampusnya. Nah, tenaga harian lepas itu masih ada yang, tapi ya masih pagi aja sebentar, terusnya udah harus pulang. Ya. Oke, ini waktu meeting sudah mau habis 10 menit lagi. Ada yang tanyakan? Jadi kita gini, deadline-nya sekarang buat outline. Kapan mau dikumpulkan ke saya outline-nya? Hari ini apa, Bu? Saya Boleh? Hari ini ada yang kalau sudah dikumpulkan, saya kasih waktu yang belum besok. Kalau Admira untuk progresnya ya. Sama buat outline dan juga sudah mulai memasukkan kalau sudah ini dulu cocok untuk ini sudah dimasukkan ke bab-babnya gitu ya. Iya, Bu. Jadi kalau bisa nanti kan progresnya setelah Lebaran sudah jadi semua. Memang ya harus rajin nulis saja itu aja. Ya, Bu. Sudah berbeda ya. Sudah berbeda ininya. Oke, ini sudah dikasih timer ini. Masih kurang ada 9 menit lagi. Apalagi yang perlu diinikan? Mau ditanyakan? Oh ya, Bu, Ulfa mau nanya kalau untuk studi literaturnya tuh, Bu, ada kriteria harus tahun berapa atau harus tempatnya di Indonesia apa gimana? Bu? Oh, studi kasus. Ya, studi kasusnya. Boleh, mana-mana boleh, yang penting datanya ada, data sekundernya. Oh iya, Bu. Nah, mau ngambil di Indonesia, boleh, dari luar boleh, ada dari penelitian orang, mau bahas lagi, gitu ya. Boleh. Oh, iya, kalau data sekundernya itu bisa dari berita-berita seperti itu, Bu? Boleh, nggak apa-apa. Kalau ada studi kasusnya dari berita-berita, data sekundernya mungkin dianggap merasa itu cukup, baru kamu bahas, boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya memang terbatas lah kalau data sekunder ya, nggak seperti yang kita punya data primer ya. Tapi menurut saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Ya memang agak ini, tapi nggak apa, saya yakin bisa. Kemarin saya juga diskusikan dengan Pak Solko di tim kami itu di lab remediasi. Memang seperti contohnya bimbingannya Profesor Solko sudah langsung ganti studi literatur 2. Yang anak perempuan berapa? 3 orang itu ya? Iya, tapi mereka RTH ya, Bu? RTH. Ini kan memang kan sebenarnya harus data sekunder waktu itu, data primer kan? Kelapangan ternyata nggak bisa. Nggak apa-apa, kondisinya seperti ini. Terus anak bimbingnya Bu Ian juga yang lab 3 orang laki-laki itu. Iya. Nah itu kan juga nggak bisa kan, karena kan nggak bisa masuk ke lab ya, sudah diganti. Terus anaknya Pak Irwan, ya sudah ada yang data labnya sudah, ya tinggal dia modeling atau apa. Halo Mbak Dila, sudah bisa dengar?
Kayaknya Mbak Dilanya belum. Ya. Ya, sepertinya speakernya dimatikan, Bu. Mungkin. Dimatikan, iya. Audionya itu dimatikan kayaknya. Ya. Oh. Di disconnect gitu. Oh. Berarti kan bisa untuk pilihan kan? Kita bisa on off kan ya, toh? Kita bisa on off kan? Nggak bisa ya? Bisa di on off kan, Bu? Tinggal kita corek gini aja. Tapi mungkin waktu awal di settingnya sudah di off. Oh iya, Bu. Nah, waktu awal di settingnya itu kan harus kita on kan dulu. Ya. Dalam 2 minggu ini benar-benar kami belajar semua kok tentang ini, tentang Zoom, tentang saya sudah buat mock juga. Saya kan sudah punya vlog YouTube dulu. Sudah lama nggak saya ini kan, akhirnya saya kemarin satu mata tentang bioremediasi saya buat mock. Belajar ini masih ada 2 lagi mau saya buat mock. Jadi kalau malam kerjanya kayak membawa berita mengisi suara. Itu suara di video saya, nanti saya buat video, saya upload ke saya punya vlog itu. Apa Bu namanya Bu? YouTube channelnya Bu? Ya Harmin, cepat, tapi sudah lama itu cuma sedikit video saya, cuma dulu masih belajar terus saya sudah lupa, masih sedikit vlognya. Nah ini coba saya ini kan lagi, tapi saya kira kan harus ada mock ya kan, harus ada ini pakai Zoom, terus kemudian ada perkuliahan juga menggunakan My ITS Classroom, itu sudah saya mau belajar, saya buka-buka lagi. Jadi benar-benar kita belajar dalam 2 minggu ini semuanya, ya dosen, ya mahasiswa, ya tendi. Oh iya. Semua juga sudah pakai online semua gitu. Ini Mbak Dila kayaknya belum connect, Bu. Ya nggak apa-apa, nanti saya telepon aja. Kayaknya dia ngechat belum diklik soalnya. Oh iya, itu yang sebelah kiri yang bawah. Sebelah kiri. Ini saya lupa, Bu. Kenapa? Dosen yang ada di lab remediasi itu Pak Sarwoko, Bu Harmin, Pak Irwan, Bu Bebi, sama Bu Ipung satunya ya, Bu. Bu Ipung. Berlima itu kita anggota labnya. Dan nanti usianya berlima itu. Oh. Anggota lab kami remediasi. Nah, oke. Ada yang tanya lagi? Mau asistensi? Asistensi di email aja ya. Oh, via email. Iya. Email atau WA? Ya, boleh terserah. Ya. Pokoknya work from home ini 24 jam. Iya, Bu. Iya, laptop tuh nyala dari sebelum subuh sampai loh. Iya lah, kok iya. Kalau kami para dosen, ada absennya masing-masing dari rumah. Absennya dulu pakai tangan itu, nah terus sekarang absennya udah online, beda lagi, bukan absen kelas. Nah nanti akhir sore itu keluar kita harus isi apa aja hari itu kegiatannya gitu, buat laporan gitu. Ya, oke, ditanyakan lagi, sudah paham ya? Tapi insya Allah adalah kita cari internet, insya Allah ada. Internet semua bisa kan ya? Bisa, Bu. Nah, ya. Mencari literatur tidak kesulitan gitu loh ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, bisa saya akhiri nih kurang 3 menit lagi. Mbak Dila, enggak apa nanti saya telepon Mbak Dila aja. Karena masih belum bisa connect ya. Enggak nyambung ininya. Oke, bisa kita akhiri pertemuan kita? Iya, Bu. Ya, oke ya. Oke, terima kasih banyak perhatiannya. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak, Bu. Terus, sama-sama jaga kesehatan juga ya. Jangan istirahat, makan yang cukup, ya kan? Minum vitamin juga katanya harus itu ya. Kalau suka jamu, silahkan minum jamu-jamu. Setiap hari saya minum jahe sekarang. Iya, jamu apa, Bu? Jahe anget aja. Ya, itu. Jadi pokoknya tetap seimbang makan, istirahat yang cukup ya. Tetap kalau harus buat penulisan tadi TA ya tetap harus dikerjakan, pokoknya sesuai porsinya ya. Oke ya, terima kasih ya. Sudah waktunya habis ya. Terima kasih ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa ini stop video? Leave.